Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya di masa liburan ini saudara-saudara boleh menikmati sukacita dan tetap semangat. Kita bertemu kembali dalam Rema STBI, Renungan Mahasiswa STBI, dan hari ini saya akan berbagi berkat dengan Kitab Zakaria. Dari renungan kita pagi ini berjudul Berkat bagi Dunia. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih dan anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami rindu diberkati Tuhan, dan biarlah kami tetap kuat, tetap teguh, dan kami setia untuk terus melayani Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, ajar kami untuk tetap memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Zakaria adalah seorang nabi yang mempunyai tugas khusus. Dan kebenaran firman Tuhan pagi ini berbicara tentang bagaimana berkat itu diterima. Dan Zakaria menyampaikan satu rahasia besar yang diperintahkan Allah. Bagian yang pertama kita akan melihat siapa pembawa berkat itu. Nabi Zakaria ini sedang menjelaskan bagi umat Allah terkait bagaimana Allah akan memberkati umatnya dengan seorang raja yang besar, dengan pemerintahannya yang damai dan luas, dari laut ke laut dan bahkan ujung-ujung bumi. Dan raja ini tidak seperti semua raja lainnya, melainkan akan membawa kedamaian bagi dunia. Dia akan mengusir, dan dikatakan di sini dia akan melakukan satu hal yang luar biasa, kuda perang dan menghancurkan perisai dan pedang yang digunakan di dalam pertempuran. Di dalam Zakaria 9 ayat 9 dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Kata rajamu di sini, ada satu bagian yang ingin disampaikan bahwa pendengar saat itu mungkin berpikir bahwa itu seorang yang bernama Zerubabel pada 500 sebelum Masehi. Yang dia bukan seorang raja tapi hanya seorang gubernur yang ditunjuk oleh Raja Darius. Dia seorang penguasa Persia. Kerajaan Israel pada saat itu adalah yang terkecil yang pernah ada. Dan beberapa komentar menggambarkannya membentang hanya kira-kira 30 mil kali 30 mil. Utara, selatan, dan timur, dan barat. Bahkan populasinya mungkin hanya berjumlah sedikitnya 50.000 jiwa, sangat kecil. Dan rajamu yang dimaksud di sini adalah bermaksud menunjuk kepada raja mesianik, yaitu suatu pemahaman terkait penyelamatan orang Yahudi dari penindasan. Itu sebabnya ditujukan kepada juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, seperti yang disebutkan di dalam Injil Matius 21 ayat 5. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Dan di dalam Injil Yohanes 12 ayat 15 juga dikatakan, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor keledai. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kata nats yang ada di dalam Injil Yohanes ini mengutip persis sama dengan Zakaria 9 ayat 9. Sehubungan dengan masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem. Sebelum mengadakan perdamaian antara Allah dengan manusia melalui dirinya sendiri. Dan kata mengendarai keledai di sini mengungkapkan bahwa ini satu hal yang agak aneh, di mana seorang yang dianggap sebagai seorang yang akan memenangkan atau seorang yang akan membawa kedamaian, tapi hanya mengundangkan keledai yang lebih kecil daripada seekor kuda. Dan ini digunakan sebagai binatang beban dan yang cukup umum bagi orang-orang untuk naik keledai. Tetapi bagi seorang pejuang, bagi seorang pahlawan biasanya akan naik kuda karena ini akan menunjukkan kekuatan dan keperkasaannya. Namun pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus Raja Damai, Raja Mesianik itu hanya naik seekor keledai sebagai lambang dari kedamaian? Karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus membawa kedamaian bagi umat manusia. Dengan jalan mengorbankan dirinya sebagai pengganti dosa manusia. Jadi sesudah mengadakan perdamaian, maka berkuasa atas segala makhluk di dunia ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bawah bumi. Dan apa yang dibawa oleh sang mesianik atau sang pembawa berkat itu, yaitu berkat damai. Tuhan Yesus bukan menawarkan damai dengan peperangan, karena konsep dalam persatuan umat bukan memusuhi, tetapi melayani dan melindungi umatnya sehingga merasa aman dan bisa hidup dalam kebersamaan. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem.
Busur perang akan dilenyapkannya dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Dalam Zakaria 9 ayat yang ke-10. Efraim adalah anak kedua dari Yusuf dan keturunannya tinggal di kerajaan utara, khususnya sebelah barat sungai Yordan, termasuk Betel dan Sikem. Itu sebabnya menjadi lambang kerajaan Israel utara. Dan Yerusalem ini melambangkan kerajaan Israel selatan. Sedangkan kerajaan utara ditawan oleh Asyur sejak lama dan tidak pernah muncul sebagai bangsa yang besar. Mengangkat pernyataan Efraim dan Yerusalem berarti mengharapkan kerajaan yang bersatu kembali. Dan kereta, kuda, dan busur pertempuran itu adalah alat perang. Mesias itu adalah raja yang akan datang dan akan menghapus alat-alat perang ini dan akan berbicara damai kepada bangsa-bangsa. Mari kita lihat bagian firman Tuhan yang dituliskan di dalam Zakaria ini, yaitu menggunakan bahasa Lekuvim. Jadi kata ini sering digunakan untuk orang yang bukan Yahudi. Jadi ayat ini memberi tawaran dan harapan bahwa perdamaian itu tidak hanya untuk orang Yahudi. Tetapi nats ini menunjukkan bahwa perdamaian itu juga untuk semua bangsa. Luar biasa saudaraku. Jadi berita kedamaian itu, berkat damai sejahtera itu tidak hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk semua bangsa. Dan berkat apa lagi yang dibawa? Yaitu berkat pembebasan. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku akan memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Zakaria 9 ayat 11-12. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ayat 11a dikatakan, karena darah perjanjianku dengan engkau. Perjanjian yang dibuat Tuhan Allah dengan bapa leluhur Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 1-3 dan juga dalam Kejadian 15 ayat 18-20. Selanjutnya diperbaharui oleh Musa dalam Keluaran 24 dan juga oleh Yosua ditulis dalam kitab Yosua 24 dan Daud, serta perjanjian antara Tuhan Allah dan Israel secara rutin ditandai dengan pengorbanan darah. Kejadian 15 ayat 9-11. Dan kita lihat di sini, perjanjian antara Tuhan Allah dan Israel ini memiliki banyak hal. Karena perjanjian itu kekal, maka dari generasi demi generasi Allah setia terhadap umatnya. Perjanjian itu tetap sama. Perjanjian Tuhan Allah dengan Abraham itu yang menyebabkan Israel dibebaskan dari kondisi yang menyengsarakan. Dengan apa? Dengan demikian mereka disebut sebagai tahanan yang penuh pengharapan. Karena meskipun mereka masih dalam pengawasan Persia, tetapi janji Tuhan Allah tetap menyediakan pembebasan secara penuh untuk selanjutnya dalam pengharapan mesianik. Raja yang akan datang akan menyatukan dunia dengan perdamaian di dalam Kristus. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang datang? Berita yang disampaikan Zakaria adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai itu. Dan apa berkat yang dia bawa? Adalah berkat damai sejahtera dan berkat keselamatan yang diberikan. Luar biasa saudaraku. Berkat pembebasan, berkat yang diberikan secara luar biasa. Itu sebabnya mari kita bersama-sama melihat. Sebagai kesimpulan, kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan membawa perdamaian bagi seluruh umat. Karena perdamaian tidak bersifat memaksa, tetapi menawarkan perlindungan abadi. Itu sebabnya wilayahnya semua yang ada di bumi ini. Dimanapun saudara sekarang berada, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman, melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi pembawa damai, pemberita damai sejahtera itu bagi semua umat. Semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dialah yang beroleh keselamatan. Beritakan saudara, jangan takut, jangan ragu. Allah menyertai saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati kami. Dan biarlah dimanapun kami berada saat ini, Allah meneguhkan kami
menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah